dipersembahkan oleh Luwak vegetable sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Dunia hukum di Indonesia menghasilkan cerita-cerita yang lebih seru dari cerita drama sinetron. Hari ini kita mendengar bahwa Labkrim Mabes Polri telah menyatakan RK bukanlah ayah biologis karena DNA tidak cocok dengan anak tersebut. Dan sebagai tanggapan, LM menyatakan, jadi anak siapa dong? Anak tuyul. Tapi ada lagi yang lebih seru. Ada lagi yang lebih seru. Kalau di Amerika ada tokoh Rambo namanya Sylvester Stallone, bintang film Hollywood yang sangat viral, tapi dia tidak mungkin mampu menghindari putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Di Indonesia, ya, kalau di Amerika ada Sylvester Stallone, kita ada mengenal namanya Sylvester di Indonesia yang berhasil belum bisa dieksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah menghukum dia 1 tahun 6 bulan, hampir 6 tahun tidak dieksekusi. Ya, padahal sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan lawannya nggak tanggung-tanggung. Lawannya adalah JK yang 2 kali sebagai wakil presiden. Siapa ini Sylvester? Kenapa dia begitu hebat? Siapakah yang melindungi dia? Inilah Hot Room menanti Sylvester dieksekusi. Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali mencuat. Sylvester yang telah divonis 1,5 tahun penjara pada 2019 hingga kini belum tersentuh tindakan aparat. Sylvester dinyatakan bersalah dalam perkara pidana dan divonis bersalah terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. Kasus Sylvester telah melalui sejumlah proses hukum sejak tahap penyidikan hingga putusan akhir. Namun di tahap eksekusi, publik justru dihadapkan pada penundaan yang berulang. Penundaan ini menimbulkan tanda tanya, apakah karena faktor administrasi, kondisi kesehatan terpidana, atau justru adanya faktor non-hukum yang mempengaruhi publik. Kini menunggu langkah tegas kejaksaan dalam mengeksekusi putusan tersebut. Apakah hukum akan tegak untuk semua atau hanya tajam ke masyarakat yang tidak memiliki uang dan kekuasaan? Para pemirsa, sambil kita menanti drama hukum di Indonesia, jangan terkejut, jangan lagi bertanya-tanya, kok bisa Hotman Paris itu tiap pagi jam 5 subuh sudah live di TikTok jualan parfum dan jualan sabun dan jualan body lotion. Apa yang bikin Hotman itu selalu segar bugar walaupun umur sudah parah KTP-nya tapi penampilannya mirip umur 30. Inilah rahasianya, kopi luwak hitam premium. Jam 4 subuh saya udah bangun berenang, selalu langsung minum kopi. Jam 5 langsung live jualan parfum karena memang rencananya mau jadi the real konglomerat. Oke, inilah kopi luwak hitam premium, aman di lambung. Kalau mau semangat kerja seperti Hotman, kopi luwak hitam premium. Oke, Asmi Saputra, doktor hukum pidana. Bisa ceritakan kok bisa kasus Sylvester itu hampir 6 tahun tidak dieksekusi? Apakah itu melanggar dan siapa yang salah? Ya, Bang Hotman, ini menarik. Kasus ini harus kita tilik dari awal dulu, Bang Hotman. Ya. Kalau kita tilik, sebenarnya kan kasus ini bermula tanggal 15 Mei 2017. 2017. Jadi ada statement, ada orasi dari Pak Sylvester ini menyatakan bahwa Pak JK, lawannya adalah Pak JK Wapres pada waktu itu, ya, di mana pada waktu itu adalah dalam nuansa pilihan gubernur tahun 2017. Pada zaman pilihan Anies ya? Pak Anies dan Pak Uno dan Pak Jarod dan Pak Ahok. Oke. Adalah satu statement yang akhirnya mengarah kepada dalam muatan kontestasi itu ada muatan sara dan ada muatan dugaan tuduhan korupsi. Ya.
Statement inilah yang akhirnya entah beliau kepleset, entah beliau melakukan dengan sengaja, oleh keluarganya Pak JK melalui lawyernya melaporkan ke Mabes Polri pada waktu itu. Jadi 15 Maret itu terus akhirnya sidang lanjut sampai putusan 20 Mei 2019 kasasi. Putusan kasasi Mei 2019. Mei 2019. Jadi rentang prosesnya itu dalam putusan kasasi nomor 287 Kapit 2019 dinyatakan dijatuhkan 1 tahun 6 bulan penjara. Dari 20 Mei 2019 itu kita lihat tidak ada gerakan apa-apa dari kejaksaan. Tidak ada eksekusi. Tidak ada eksekusi. Kalau misalnya hari ini kejaksaan menyatakan pada waktu itu orangnya tidak ada satu administrasi yang menyatakan entah itu DPO atau kehilangan atau pencarian orang. Tidak ada itu. Tidak ada dokumen itu yang kita lihat. Kedua, kalau dikaitkan dengan COVID, rentangnya juga terlalu jauh. Ya. Karena COVID itu tercatat masuk ke Indonesia 2 Maret 2020. Ya. Jadi ada rentang dari tadi 20 Mei 2019 ada sekitar 9 sampai 11 bulan. Dari putusan kasasi dari sama mulai putusan COVID. kasasi. Jadi tidak ada. Terus sudah selesai COVID? Setelah COVID itu dicabut oleh pemerintah, statusnya itu tanggal 21 Juni 2023. Ya. Sekarang sudah 2 tahun 2 bulan juga tidak apa-apa. Ya. Berarti kalau kita sisir, artinya kalau secara hukum katakanlah tidak ada alasan yuridis. Ya. Alasan yuridis jelas bahwa surat edaran Mahkamah Agung menyatakan, surat edaran nomor 1 tahun 2011 menyatakan putusan pengadilan itu begitu dinyatakan maka adalah kewajiban bagi hakim untuk mengirimkan ke pengadilan asal putusan tersebut 14 hari. Dan itu kalau tidak dilaksanakan oleh hakimnya segala macam itu juga kena sanksi. Itu surat edaran menyatakan seperti itu. Berarti secara yuridis jaksa sebagai pelaksana eksekusi kalau kita lihat dalam pasal 270 KUHP juga sudah clear. Tidak ada hambatannya. Alasan administratif juga tidak ada. Alasan keamanan juga nggak ada. Dan 6 tahun tidak ada PK. Alasan kemanusiaan juga tidak ada. Berarti ada alasan faktor eksternal, Bang Hotman. Kalau kita lihat tadi jalurnya ini adalah jalur khusus, berarti ada pertentangan orang besar, ya memang orang besar. Karena pintu masuknya adalah pada waktu itu adalah antara Pak Jokowi dan Pak JK yang berada dalam kontestasi. Kalau kita lihat adalah kembali kepada beliau, katakanlah ini Pak Sylvester, ini kan mendirikan satu organisasi dari tahun 2013. Memang untuk sayap-sayap mengorganisasi jaringan relawan. Jadi Anda tadi kan Kapuspen Kejaksaan Agung mengatakan karena alasan COVID. Itu tidak menurut Anda? Tidak terlalu mengada-ngada dan tidak masuk akal, Bang Hotman. Karena seharusnya jaksa begitu ada putusan ya harus laksanakan. Sebelum COVID sudah ada putusan 9 bulan sebelumnya. 9 bahkan sampai 11 bulan. Sesudah COVID ada 2 tahun. 2 tahun 2 bulan lebih. Juga tidak apa-apa. Dan jadi secara hukum siapa yang salah? Ya pasti kejaksaan. Bola panas ada di kejaksaan karena kejaksaanlah sebagai pemegang komando dan pemegang mandat karena hakim sudah tuntas melakukan dengan produk putusan. Pak Jasman Panjaitan, jaksa senior yang sudah pensiun tapi memang sangat brilian. Pak Jasman, apa pandangan Anda terhadap hal ini? Yang salah siapa? Silakan Pak Jasman. Melalui Zoom. Silakan. Sependapat tadi dengan Pak Asmi, memang tidak ada alasan, tidak ada alasan lagi bagi kejaksaan menunda eksekusi ini. Apalagi tadi dikatakan kalau misalnya alasan karena COVID itu kan tahun 2020. Ini sekarang udah selesainya COVID itu udah 2 tahun yang lalu. Tapi memang di sini kejaksaan juga tidak boleh lagi, tidak bisa berkilah. Alasan apa? Memang itu sudah kelalaian kalau menurut saya. Kalau tidak kesalahan fatal, eksekusi ini tidak dilaksanakan. Itu. Jadi kemarin itu waktu saya juga di Metro TV, saya katakan ditelusuri dulu. Kapan salinan putusan ini diberikan kepada Kejaksaan Negeri, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian kapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengirimkan salinan itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi itu saya kira tidak ada lagi alasan
bahwa menunggu-nunggu atau terlalu lama, sudah ramai di medsos, juga tidak ada tindakan saya lihat. Itu. Ya, dalam jadi 2 minggu ini sudah ramai sendiri, banget, sudah viral banget ya. Iya, ini kan sudah sangat viral. Di Metro TV 2 kali, terus di Kompas TV juga sudah. Ini ke gimana gitu. Jadi harusnya saran Anda kepada Kejaksaan apa? Anda kan mantan Direktur Penyidikan. Ya. Ya, Kejati DKI harusnya memanggil Kejari Jakarta Selatan. Kemudian juga Jampidum juga harus juga melakukan eksaminasi perkara ini karena itu viral 2 minggu ini diberitakan terus. Kemudian Jamwas juga harus bertindak. Itu seharusnya begitu, Paman. Oke, kita masih ada waktu kan? Kenapa? Kita break dulu. Oke. Kita break dulu, jangan pergi dulu Pak Jasman ya. Kita break dulu. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. 2 ahli hukum, Dr. Asmi dan juga tadi Pak Jasman Panjaitan, mantan jaksa senior, telah mengatakan bahwa itu salah, tidak mengeksekusi Sylvester. Sekarang kita tanya dulu kepada Pak Andi Aswan yang adalah sama-sama soulmate Merah Putih yang adalah pendukung Jokowi, begitu ya? Ya, jadi saya mau luruskan dulu Bang Hotman. Ya. Kalau Bung Sylvester itu adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Merah Putih yaitu pendukung Jokowi. Jadi ya pendukung Jokowi itu ada kelompok relawan. Oke. Ya, kalau saya dari Jokowi Mania. Jokowi Mania. Ya, dan juga sebagai Rumah Juang Jokowi. Rumah Jual Jokowi. Rumah Juang Jokowi itu berkumpul beberapa kelompok relawan-relawan yang mendukung Jokowi, Prabowo, Gibran sekarang. Oke, apakah itu faktor penyebab sehingga Sylvester ini benar-benar kebal? Ya, kalau kita bicara kebal ya tidak ada orang yang kebal di mata hukum. Ya. Pasti Bang Hotman walaupun 6 juga. tahun sudah ya. Ya, coba saya cerita dulu Bang Hotman ya. Okay. Saya cerita dulu yang kasus dikatakan Bang Azmi tadi yang di bulan Maret ya. Jadi Sylvester itu bukan sengaja untuk datang ke sana berorasi. Beliau itu diminta sama teman-teman di sana yang berorasi itu untuk mengirimkan bantuan makanan. Ya, meminta kepada Bung Sylvester. Ini yang dia ceritakan kepada saya. Kemudian dia kirim makanan ke situ dan di situ pada saat itu yang berorasi sudah pada selesai. Padahal ini masih panjang. Dimintalah Bung Sylvester ini untuk berorasi pada saat itu. Ketika berorasi memang diakui dia slip tongue. Ini kenyataan yang terjadi. Sehingga terjadilah kegaduhan-kegaduhan tersebut. Sebetulnya hal itu sudah dibicarakan, diselesaikan secara adat. Kenapa saya katakan secara adat? Beliau ditemani oleh tokoh-tokoh NTT, ya, yaitu Pak Mekeng, Pak Melchias Markus Mekeng, Andi Gani Nenawya, dan ditemani, di-arrange oleh Pak Sofyan Wanandi. Ya, di sini saya ada fotonya, ya. Di sini, ini di Istana Wakil Presiden, ketika beliau menghadap. Memang di dalam istana itu tidak boleh bawa foto. Jadi setelah ini dia selesai baru mereka berfoto. Di dalam Istana Wakil Presiden, beliau itu memberikan sarung khas NTT yang menandakan bahwa beliau itu meminta maaf kepada Pak JK, bahwasanya dia bersalah untuk itu dan penghormatan sebagai orang tua, maka beliau memberikan secara adat NTT. Nah, di situ bahwasanya telah terjadi ya namanya permohonan maaf itu. Walaupun permohonan maaf itu tidak menggugurkan yang sudah ingkrah itu, ya itu suatu keniscayaan. Tapi saya akan meluruskan apakah ada pembicaraan itu. Berdasarkan data ini saya katakan itu ada pembicaraan tersebut. Begitu Bang Hotman. Terus oke, itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga
6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Saya setuju juga dengan Bung Azmi. Kemungkinan ya, mohon maaf, kemungkinan ada kealpaan dari jaksa eksekutor untuk itu, ya. Kealpaan atau faktor orang kuat yang mendukung dia? Ini tergantung persepsi orang yang menilai. Tergantung persepsi orang yang menilai. Menurut Anda? Kalau saya ini adalah kemungkinan. Kalau dibilang bulan Mei, bulan Mei ya, kapitnya 2019 itu, ya, kan berdekatan dengan COVID ya. Yang dikatakan oleh dari kejaksaan kan, mengatakan karena ada proses, ada COVID, sehingga ya itulah saya katakan mungkin ada kealpaan di sisi itu gitu loh. Tapi yang terjadi. 2 minggu ini sudah viral banget juga. Ya. Belum juga dieksekusi. Pandangan Anda? Ya menurut saya Sylvester itu juga taat hukum. Maka dia juga mengajukan PK ya kan, sebetul itu. Nah PK itu kan mestinya tanggal 20 ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dilaksanakan. Tapi beliau tidak datang karena sakit. Ya. Ya, dan ada suratnya itu. Dan dijadwal ulang tanggal 27 Agustus. Ya, berarti 1 minggu ke depan, Rabu ke depan. Terima kasih. Sekarang kita mau nanya kepada melalui Zoom kepada Bapak Nur Rahman, Komisioner Komisi Kejaksaan RI. Halo Pak Nur Rahman. Halo Pak, selamat malam Pak. 2 ahli hukum telah menyatakan bahwa kejaksaan lalai. Pandangan Anda gimana? Sebelumnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, dan seperti yang kita ketahui juga pada hari ini itu seharusnya ada pelaksanaan sidang PK ya, sidang PK, namun demikian dari pemohon minta ditunda karena yang bersangkutan sedang sakit dan disertai juga dengan surat dari dokter. Namun demikian, Komjak masih mendorong untuk eksekusi sesuai dengan prosedur untuk kepastian hukum. Proses eksekusi diantaranya berkoordinasi dengan ALP untuk kesiapan menerima terpidana yang sakit. Juga supaya jaksa eksekutor memeriksa kebenaran sakitnya. Artinya, eksekusi yang dilakukan juga mesti mengedepankan hak asasi manusia. Jadi memang sejak awal begitu kita mendapatkan informasi dari media di awal Agustus, kita langsung menindaklanjuti melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku jaksa eksekutor, dan kita sudah mendapatkan respon yang cukup jelas dan kita sudah menyampaikan sejak awal bahwa sudah tidak ada penghalang lagi dan jaksa eksekutor semestinya melakukan eksekusi sesuai dengan ketetapan hukum yang sudah. Oke, jadi pertanyaannya ada 2. Jadi apakah menurut Bapak bahwa 6 bulan itu dia tidak dieksekusi merupakan suatu kesalahan? 6 tahun? 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi kita kalau di Komisi Kejaksaan kan mengetahui ini di awal Agustus, jadi masih hitungan hari. Jadi kita masih berkonsentrasi terhadap solusi eksekusi. Namun demikian, jadi kita masih fokusnya di sana. Adapun kelalaian ataupun kealpaan yang disebut di para narasumber sebelumnya, itu merupakan informasi yang tentunya kita perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut. Oke, kemudian mengenai sudah viral 2 minggu, apakah Bapak sudah mendengar akan dieksekusi dalam waktu dekat? Begitu kita mendapatkan informasi dari media, kita langsung melakukan tindak lanjut. Memang komitmen bersama antara kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan, tindak lanjut itu bisa sesegera mungkin ketika kasus itu menjadi perhatian publik. Dan kita sudah mendapatkan responnya dalam hitungan hari, dan kita juga sudah melakukan kunjungan ke Kejaksaan Negeri dan bertemu dengan jaksa eksekutornya, menjelaskan detailnya, dan mereka menyampaikan eksekusi itu on progress. Dan kita namun demikian pada faktanya hingga saat ini eksekusi itu belum dilakukan. Jadi sebagai Komisioner Kejaksaan bakal ada berita dalam beberapa hari bakal dilaksanakan eksekusi, begitu? Kalau eksekusi kan secepatnya Pak. Secepatnya, tapi belum tahu pasti kapan ya? Ya, jawabannya apakah nunggu sampai selesai proses PK atau bagaimana? Sejauh ini tidak ada penjelasan seperti itu. Apakah Komisi Kejaksaan tidak memberikan petunjuk tegas
sesuai dengan kewenangan Komisi Kejaksaan? Sesuai kewenangannya kami sudah memberikan rekomendasi bahwa sudah tidak ada penghalang lagi, putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan jaksa eksekutor mempunyai kewajiban untuk melakukan eksekusi sesuai perintah dari pengadilan. Terima kasih. Jadi sifat Komisi Kejaksaan sikapnya sudah tegas bahwa memang tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeksekusi. Setuju Anda dengan itu? Saya setuju. Ya, saya kira itu adalah langkah yang objektif dan memang jernih dari Komisi Kejaksaan. Tapi Komisi Kejaksaan seharusnya bisa ngegas lebih cepat gitu loh. Secara fakta dan kenyataannya sudah 6 tahun gitu loh. Ini kan berarti Komisi Kejaksaan juga harus bisa mengakui sewaktu tadi cross check ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Apakah memang ada keterbatasan kewenangan atau dari Kejaksaan Jakarta Selatan, Bang? Jadi itu kan jaksa ada Kejaksaan Jakarta Selatan, ada Kejaksaan Tinggi, baru Kejaksaan Agung. Komandonya itu kan dari Kejaksaan Selatan, Jaksa Selatan itu kan Kejaksaan Tinggi. Dan Kejaksaan Tinggi akan ada komando lebih tinggi lagi langsung kepada Jaksa Agung. Jangan-jangan ini tadi kan kenapa sekian lama itu tidak dilakukan? Apa mengikuti arus? Apakah memang ada konstelasi campur tangan tertentu? Karena memang sudah tidak ada alasan yuridis gitu loh. Jadi ini memang wajib dipertanyakan oleh Komisi Kejaksaan gitu. Jadi Komisi Kejaksaan memang dibuat untuk itu kan menjadi ikan hiunya untuk mengejar kinerja tanggung jawab daripada jaksa-jaksa. Jadi Anda mau mengatakan Komisi Kejaksaan bukan hanya sekedar agar eksekusi dilaksanakan, tapi juga untuk memeriksa siapa yang lalai. Oh iya dong, harus ada peralihan tanggung jawab. Begitu ada putusan diketahui tadi waktu di cross check di pengadilan sudah melakukan, berarti kan ada peralihan tanggung jawab. Berarti jaksa punya kewajiban dan bertugas untuk mengirim terpidana ke lembaga permasyarakatan. Kenapa itu tidak dilakukan, Bang? Gitu loh. Kalau saya dipidanain, Bang, gitu loh, jaksanya sekalian. Jadi dari Komisi Kejaksaan kita menunggu dua sikap, apakah akan diperiksa jaksa yang 6 tahun ini tidak mengeksekusi, dan juga kita menunggu lagi berita kapan akan dieksekusi. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Kasus Sylvester adalah terkait dengan fitnah pencemaran nama baik. Salah satu cara agar otak kamu tetap segar, tidak gampang memfitnah orang, tidak gampang emosian, otak kamu tetap segar adalah biasakanlah minum kopi luwak hitam premium. Kalau kamu renang, itu pikiran segar. Begitu selesai renang, kopi luwak hitam premium sudah disediakan oleh ART. Itulah kehidupan Hotman Paris setiap pagi. Habis itu langsung jam 5 subuh jualan parfum. Habis itu langsung sidang. Kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman sekarang sukses, punya Lamborghini banyak. Pak Jasman, tulang Jasman, masih ada? Siap. Pertanyaannya, kalau misalnya tiba-tiba besok Sylvester sama JK berdamai, apakah itu menunda putusan kasasi? Eksekusinya? Saya kira sudah selesai. Bukan lagi waktunya cerita-cerita perdamaian. Ya. Atau saling memaafkan. Karena yang sekarang itu adalah putusan. Putusannya sudah jelas, sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Tidak ada alasan bahwa ini akan artinya hukum apa yang dibuat untuk menganulir hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang 1 tahun 6 bulan. Ya. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Tidak ada lagi. Cuma tidak ada lagi. Pokoknya putusan harus dieksekusi. Saran saya khususnya kepada Komjak, menurut saya ya Pak Nur. Seharusnya Komjak itu memberikan rekomendasi langsung kepada Pak Jaksa Agung. Ini kan semua publik sudah mengetahui
membaca tiap hari. Harusnya Komjak menyarankan kepada Jaksa Agung supaya segera bertindak. Kan gitu. Jaksa Agung kan bisa memerintahkan Jamwas, memerintahkan Jampidu, kan gitu. Jadi kalau ada kesan seolah-olah, ini kan Jakarta Selatan, bukan lagi Jakarta Selatan cerita. Sudah institusi kejaksaan. Ya, harusnya ini pernah ada contoh kasus, putusan pidana seorang pada saat itu terdakwa terpidana bernama Rasman Nasution langsung dijemput paksa di halaman Mahkamah Agung oleh tim Kejaksaan Agung. Apakah untuk Sylvester ini itu adalah satu-satunya cara langsung Jaksa Agung memerintahkan jemput paksa langsung dimasukkan ke tahanan untuk Sylvester? Pendapat Anda gimana? Prosedur yang benar gimana? Ya, memang demikian. Harusnya akan langsung. Kalau perlu, keluarkan surat surat bahwa DPO kalau enggak ada. Sehingga semua aparat kejaksaan turun. Dari jajaran Intel juga turun, dari pengawasan turun, dari Jampidum turun. Gitu. Begitu ya. Jadi dari waktu PLT saya Jamwas itu aktif saya berkoordinasi selalu dengan Komjak waktu itu. Ya. Jadi kami melakukan pekerjaan itu dengan sinkronisasi. Ya. Dengan Komjak itu. Harapan saya dengan Komjak, ya Komjak juga bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk menyelesaikan berita-berita di koran ini kan sudah nggak bagus nih dan negatif ini kepada kejaksaan. Terima kasih. Sebagai pendidikan hukum bagi masyarakat, kalau Anda memfitnah atau menghina orang, ya, kalau Anda memang cepat-cepat berdamai dengan lawanmu karena menurut pasal 75 KUH pidana bahwa laporan polisi sipil itu harus dicabut pengaduannya dalam 3 bulan sejak di tanggal pengaduan. Benar nggak begitu? Betul. Ya? Betul. Jadi kalau Anda dilaporkan ke polisi gara-gara pencemaran nama baik, sebelum 3 bulan kalau Anda adalah terlapor segera bujuk pelapor agar mau mencabut pengaduan. Jangan sampai lewat 3 bulan. Benar ya? Betul. Begitu? Betul. Ya? Benar, Bang Hotman. Jadi 3 bulan masa waktunya, ya. Kalau Anda kemudian lupa minum kopi luwak sehingga maki-maki orang, ya. Oke? Pak Andi, apakah ada niat dari Sylvester? Anda kan selaku sama-sama soulmate pendukung Merah Putih. Ada niat hingga datang menyerahkan diri? Pernah dengar nggak? Ya, saya pernah mendengar itu dia akan bilang. Yang penting begini, prosedurnya administrasinya jalan nggak? Ya. Karena itu belum terima itu. Belum terima apa? Administrasinya, surat untuk eksekusinya dia itu. Ya, oke. Itu perlu dipertanyakan juga administrasi. Dia belum terima panggilan dari kejaksaan, gitu maksudnya gitu? Iya, kemungkinan seperti itu ya. Kemungkinan? Ya, kemungkinan seperti itu. Jadi salah satu juga mungkin beliau menunggu itu. Karena begini, waktu 2017 itu ya. Ya. 2019 ya, waktu itu dia diadili. Dia itu datang sendiri, Bang Hotman. Tanpa ada pengacara maupun teman-teman yang lain untuk menghadiri itu. Dia hadapi sendiri itu, yang kena 1 tahun itu. Yang kemudian lanjut kasasi jadi kena 1 tahun 6 bulan itu. Dia hadapi sendiri untuk itu. Saya rasa dia akan hadapi juga permasalahan ini secara jantan. Oke. Ya, cuma kan ini kan ada PK ini. Ya kan? Tapi kan PK tidak menghalangi eksekusi. Sangat setuju, betul sekali. Nah sekarang kan kita kembalikan lagi, apakah syarat administrasi dari jaksa itu sudah selesai? Ya untuk Sylvester ini. Ya. Dan saya rasa kalau itu dia pasti akan siap untuk dieksekusi untuk itu gitu. Sambil menunggu ini PK gitu kan. Tapi apapun itu kita kembalikan kepada kejaksaan, Kejari untuk itu, jaksa eksekutor. Gimana komentar Anda? Apakah
ada kemungkinan secara administratif, maksudnya apa belum diberitahu atau gimana? Gimana pendapatnya? Ya, memang harus dicek Bang Hotman untuk melihat keseriusan jaksa. Apakah memang ada surat panggilan kan? Prosedurnya begitu. Jangan-jangan nggak pernah ada begitu. Surat panggilan untuk beliau datang ke kejaksaan. Kalau sudah ada surat panggilan 2 kali secara berturut-turut kan bisa dijemput paksa. Benar. Setelah dijemput paksa mungkin dia bisa bikin surat perintah pelaksanaan putusan SP3P-nya dan berita acara dan selanjutnya. Ya lagi-lagi nih Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan, Kejaksaan Tinggi, sampai jajaran Kejaksaan Agung, termasuk tadi adalah Komisi Kejaksaan untuk melihat ini kan berkaitan tentang reputasi kejaksaan. Tapi kalau saya sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Andi, saya kira harus ada sikap kesatria dari Bung Sylvester untuk datang gitu loh. Karena ini kan ada ada kegaduhan publik daripada segala macam. Toh ini adalah kalau katakanlah resiko atas perbuatan beliau, ya beliau harus tampil untuk artinya apapun kejadian, apakah benar dia melakukan itu, toh sudah ada putusan. Sudah ada putusan. Ya. Dan dalam putusan itu dibilang dipidana. Tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau ya harus jalankan. Mungkin kalau dia jalankan beberapa saat, mungkin nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain atau ada perhatian-perhatian dari mungkin lembaga lain, saya kira itu kan wajar. Tapi Anda harus dijalani dulu. Sebagai ahli hukum senior, kira-kira prediksi apa yang akan terjadi dalam minggu depan? Saya pikir Bung Sylvester akan masuk, saya pikir. Karena tidak datang sendiri atau dijemput paksa? Ya, kalau dia tidak, saya kira akan datang sendirilah. Karena ini kegaduhan publik semakin muncul, apalagi PK juga diketahui tidak menunda eksekusi. Jadi nanti jaksa tidak mau lagi jadi bom waktu dipegang oleh beliau-beliau yang ada di lembaga. Saya kira ini sedang konsolidasi ya supaya kira-kira ya Bung Sylvester untuk datang secara kesatria dan jalankan atas putusan pemidana. Atau kalau ada jaminan dari pihak yang punya pengaruh politik, saya kira tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi karena Bang, ruang publik sudah bingar begini, siapa lagi yang mau? Apakah Anda kan soulmate merah putih? Apakah Anda akan mengingatkan it is too late now? Udahlah, gimana? Ya, kan kembali lagi Bang Hotman, dia itu pasti taat hukum untuk itu. Ya. Mungkin pertanyaan itu tadi, bagaimana syarat administrasinya kan? Perlu dicek ulang untuk syarat administrasi itu. Anda merasa bahwa maksud kamu kejaksaan tidak ngasih tahu dia ada putusan? Nah kan saya kan juga belum tahu kayak apakah dia diterima atau juga, tapi kelihatannya sepertinya begitu. Kalau misalnya kan dijelaskan oleh Bung Azmi tadi, panggilan 1, panggilan 2 kan? Apakah sudah masuk ke panggilan 2 itu? Bang Hotman, kalau itu tidak dilakukan oleh jaksa sebenarnya bisa aja tes ombak lagi ya. Dan jaksa Kejaksaan Selatan bisa dilaporkan pidana dengan dikenakan pasal 421. Apa itu pasal apa itu? Menyalahgunakan kewenangan. Karena adalah tanggung jawab dia. Karena telah itu yang harus dia lakukan, tapi dia tidak lakukan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi pasal 421, kalau nanti mau diperluas dengan penafsiran pasal 21, menghalang-halang atau menghambat proses penegakan hukum juga bisa sebenarnya. Karena dia seharusnya dilakukan. Katakanlah begitu. Kalau memang ini misalnya bom waktunya, jaksa memang tidak mau. Apakah dalam pengalaman saudara, ada nggak contoh putusan pidana yang sudah ingkrah tidak dieksekusi bertahun-tahun? Tidak ada. Ini kasus pertama di Indonesia. Unik sekali, karena itu lagi-lagi tadi kita lihat, ini pentasnya, jalur khususnya adalah tentang orang-orang yang berada dalam jabatan politis, Bang Hotman. Jadi ini kita tadi tarikan 2017, pintu masuknya ini adalah pentas jabatan politis. Dan pasti orang-orang dalam lingkarannya adalah kekuatan-kekuatan politis. Artinya Sylvester pada saat itu memang dalam rangka berpihak kepada salah satu kekuatan politik. Ketemu lagi di Hot Room di segmen terakhir nanti. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan minta saran dari Pak Nur Rohman kepada Sylvester maupun kepada kejaksaan. Kira-kira apa yang akan Bapak Nur Rohman, komisioner Komisi Kejaksaan, kepada Sylvester maupun ke kejaksaan setelah viral begini?
pernyataan tadi ya, mungkin agak sedikit meluruskan bahwa berdasarkan klarifikasi kami terhadap Kejaksaan Negeri Selatan secara administrasi itu mereka sudah melakukan 2 kali pemanggilan secara patut, yaitu pada tanggal 31 Juli 2025 dengan titik lokasi adalah Depok, kemudian di 4 Agustus itu dengan alamat Grogol. Kemudian kaitannya dengan saran ataupun rekomendasi kami, jadi Komjak itu lembaga non-struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya baik dalam dinas maupun di luar dinas. Komjak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian dalam kasus ini tentunya kita berkonsentrasi secara paralel menemukan solusi dalam persoalan ini adalah eksekusi. Selain itu juga kita akan menguji, mengklarifikasi proses selama sekian tahun belum dilakukan eksekusi. Dalam hal ini eksekusi terpidana sesuai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terima kasih kepada Bapak Nur Rahman, Komisi Kejaksaan RI. Bapak Jasman Panjaitan, apa saran Bapak kepada Sylvester maupun kepada Kejaksaan? Ya, khususnya kepada Sylvester, jadilah jadi orang yang taat hukum. Itu aja kalau Sylvester. Kemudian kepada Kejaksaan, segeralah. Ini Kejaksaan sudah sangat bagus ya di bidang tindak pidana khusus. Tapi jangan dong gara-gara ini trust masyarakat kepada Kejaksaan jadi hilang. Ya. Itu dijaga juga itu. Jadi jangan sampai perkara ini berlarut-larut membuat citra Kejaksaan menjadi kurang baik di mata masyarakat. Jadi Bapak harusnya dalam beberapa hari ini langsung eksekusi gitu, jemput. Iya, seharusnya dieksekusi. Iya. Terima kasih Pak Jasman. Dieksekusi. Selamat bertugas, mantan jaksa senior, sahabat saya. Lae dari Halak Kita. Ya. Pak Andi, apa saran saudara kepada rekanmu soulmate Merah Putih, ya, Sylvester? Apakah datang menyerahkan diri? Ya, terima kasih untuk Pak Nur Rahman yang memberi informasi bahwa sudah melayangkan surat panggilan itu ada 2 kali. Tapi 2025. Ya, itu kan panggilan ini ya. Iya, tapi baru 2025. Ya. Sudah hampir 6 tahun. Ya, betul. Ya, terus? Dan itu kalau memang tepat masuk dia terima itu, ya saya rasa Bung Sil ini akan taat hukum untuk itu. Dan sekarang memang kondisinya dia sakit, ya. Jadi tidak menghadiri acara PK pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Dan dijadwal ulang tanggal 27 Agustus minggu depan. Dan itu memang kalau pihak kejaksaan ingin melaksanakan eksekusi. Dan saya yakin bahwa Bung Sil akan mematuhi itu. Terima kasih Pak Asmi. Nanti kan ada sidang PK tanggal berapa? 27 Agustus. 27 Agustus. Apakah perkiraan Anda pada tanggal 27 Agustus habis sidang langsung Sylvester akan dijemput kejaksaan? Kalau hadir bisa saja langsung otomatis. Ya. Tapi saya kira jangan-jangan sebelum tanggal 27 Agustus juga gitu. Mengingat apalagi tadi Komisi Kejaksaan sudah bilang 31 Juli sudah dipanggil, 4 Agustus juga sudah dipanggil. Ya. Jadi kan sudah bisa jemput paksa tanpa itu. Artinya apakah memang selama 6 tahun tidak pernah dipanggil? Ya, kalau berdasarkan surat kedua ini berarti tidak ada yang lain kecuali ada surat produk lain yang menunjukkan ada panggilan-panggilan sejak putusan tersebut. Kalau tadi Komisi Kejaksaan menyatakan hanya tanggal 31 Juli 2025 dan 4 Agustus 2025, berarti clear. Jaksa baru jalan setelah ada tekanan ataupun riak publik seperti ini. Ya, siapa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap itu? Ya, seharusnya, siapa? Komisi Kejaksaan atau siapa? Ya, di jaksa pengawas sendiri kan Bang, ada juga jaksa pengawasnya, ada jaksa pembinaan juga untuk menegurkan. Ini kan berkaitan tentang kode etik gitu kan. Kode etik atau kode kinerja daripada kejaksaan itu sendiri gitu loh. Jadi saya kira seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, hari ini kan jaksa sangat dipercayakan oleh masyarakat. Apa sih semua lembaga penegak hukum sekarang sangat hormat betapa pengembalian
kinerja-kinerja. Kasusnya besar-besar ya. Kasusnya big Pak Jaksa Agung sekarang hebat ya sama Jampitsus, jam Intel ya. Tapi jangan jadi catatan buruk gara-gara hal kecil begini. Jangan tercederai, jangan rusak reputasi kejaksaan. Kalau jaksa itu akhirnya seolah bisa mengikuti arus kekuatan kelompok tertentu. Begitu. Oh iya dong, apalagi 6 tahun kok Bang Hotman gitu. Artinya bolehlah kita salah, kita boleh ini terkoneksi tapi siap untuk terkoreksi. Itulah manusia, itulah keistimewaan daripada kita manusia. Boleh salah. Salah itu manusiawi tapi jangan dipertahankan. Jadi Pak Jaksa Agung dan jajarannya yuk segera kibarkan lagi bendera kejaksaan, dan Bang Sylvester yuk secara kesatria jalankanlah. Dan Anda akan yakin akan lebih terhormat kalau Sylvester datang menyerahkan diri. Sangat hormat, kesatria banget seperti keberanian-keberanian beliau. Artinya masa lalu ya dihapus dengan datang mengakui kesalahan begitu. Sangat hormat kalau Bang Sylvester itu seperti itu. Layak lah. Ya aktivis kok, kan pasti ada resiko Bang gitu. Itulah konsekuensi. Itulah resiko dari berpolitik ya. Resiko berpolitik, ada gesekan politik, tarik-menarik politik, pastilah ada Bang gitu. Oke, Bapak Jaksa Agung, sebagaimana tadi Pak Asmi mengatakan bahwa reputasi dari Bapak Jaksa Agung, Bapak Jampitsus, Bapak Jam Intel belakangan ini memang sangat hebat. Kita memuji kasusnya besar-besar. Ya, sekali lagi kita memuji kejaksaan, kasusnya besar-besar dan berhasil mengembalikan kerugian negara. Jangan gara-gara noda setitik rusak. Jadi rusak semuanya. Jadi saya kira Bapak yakin semua berharapkan agar putusan terhadap Sylvester agar segera dieksekusi dalam waktu dekat, masyarakat tidak lagi menunggu. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Mari kita ke depan Pak. Terima kasih semua ya Pak Jo, Pak Roman sama Pak Panjaitan. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum.